Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin wal hadirat, wabil khusus Ketua Majelis Az-Zakir Bapak Dr. Ramayuli beserta keluarga yang saya hormati, ibu-ibu sekalian yang saya rindukan. Amin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah setelah sekian minggu, ya beberapa minggu saya tidak bisa hadir karena ada tugas ke Mekah Al-Mukarramah, kemudian dilanjutkan dengan Turki, ya, kemudian kembali lagi ke Indonesia dalam waktu 15 hari saya, ya. Jadi selama perjalanan itu saya senantiasa ingat kepada Az-Zakir Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang konsisten hujan-hujan datang ke pengajian gitu kan. Dan secara khusus saya doakan baik di Mekah maupun Madinah, di Raudah, agar Majelis Az-Zakir senantiasa berkesinambungan, kemudian ibu-ibunya mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, semestinya Bapak Ibu, saya masih belum fit, ya, belum fit, tapi agak lambat saya menjawab WA Pak Haji tadi, Pak Haji Ramayuli, karena saya pikir dulu datang enggak begitu. Lalu saya putuskan datang walaupun dalam kondisi yang kurang fit memang. Ya, masih batuk, bahkan kemarin itu 3 hari nggak keluar suara, suara nggak keluar sama sekali. Baru tadi pagi agak enak suaranya. Gitu. Lalu saya datang, mudah-mudahan pulang dari sini saya sehat, begitu. Amin. Ya kan? Karena Bapak Ibu mendoakan saya begitu. Baik Bapak Ibu, selawat kirim salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Hadirin yang saya hormati, kita akan bahas hadis-hadis yang terkait dengan bulan Sya'ban Bapak Ibu. Walaupun tadi malam saya yakin Ibu sudah melakukan nisfu Sya'ban, ya. Ya, akan kita bahas hadis-hadis terkait dengan nisfu Sya'ban. Ya. Yang pertama, ada hadis dari Aisyah. Ada hadis dari Aisyah, riwayat Bukhari, sahih hadisnya, bahwa yang dilakukan Nabi pada bulan Sya'ban itu masih melanjutkan kebiasaan Nabi pada bulan Rajab. Jadi pada bulan Rajab Nabi memperbanyak ibadah itu, lalu dilanjutkan pada bulan Sya'ban oleh Nabi. Ibadah apa namanya Bapak Ibu? Sudah saya jelaskan kemarin. Yang paling banyak dilakukan Nabi pada bulan Rajab adalah Puasa. ibadah puasa. Ya, ibadah puasa. Nah, ternyata Bapak Ibu, pada bulan Sya'ban itu juga ada spesifik hadisnya bersumber dari Aisyah. Riwayat Bukhari mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa ramadana wa ma ra'aituhu aksara min siyamihi minhu illa fi Sya'ban. Rawahul Bukhari wa hadha hadisun sahih. Gitu. Jadi ternyata Nabi, perbuatan Nabi, ibadah yang banyak dilakukan Nabi pada bulan Sya'ban itu Bapak Ibu masih sama dengan ketika Nabi berada pada bulan Rajab.
Gitu. Hanya prosentasenya itu, frekuensinya itu lebih banyak pada bulan Sya'ban. Nabi melakukan puasa. Ya. Nah, dari mana kita pahami? Dari kalimat wa ma ra'aituhu aktsara siyamam minhu fi Sya'ban. Jadi Rasul lebih banyak frekuensinya melakukan puasa itu pada bulan Sya'ban. Jadi walaupun pada bulan Rajab itu Nabi melakukan puasa banyak juga, Bapak Ibu, tapi ternyata kata Aisyah, wa ma ra'aituhu, dan tidaklah aku melihat Rasul aksara min syamihi, paling banyak melakukan puasa fi Sya'banah, kecuali pada bulan Sya'ban. Gitu. Jadi frekuensinya kalah bulan Rajab itu oleh Nabi ketika Nabi melakukan ibadah puasa. Ya. Redaksi hadisnya pada yang menjelaskan pada bulan Rajab itu masih sama awalnya dengan bulan Sya'ban. Diawali dengan kalimat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakula. Kalau berpuasa Rasul pada bulan Sya'ban itu seolah-olah dia tidak pernah berbuka. Nah, ini saking dari konsentrasinya Nabi. Begitu. La yuftiru, seolah-olah dia tidak pernah berbuka. Wa yuftiru hatta nakula la yasumu. Tapi kalau Nabi pada bulan Sya'ban itu berbuka, tidak melaksanakan ibadah puasa, seolah-olah kata Aisyah, Nabi itu tidak pernah melakukan puasa. Gitu Bapak. Jadi sama redaksi hadisnya dengan hadis yang menjelaskan Nabi pada bulan Rajab. Gitu. Nah, hanya bedanya pada kelanjutan hadisnya, bedanya itu. Nabi bilang, Aisyah bilang, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu istakmala syama syahrin, dan tidaklah Nabi melakukan puasa sebulan penuh. Sebulan penuh illa fi Ramadan, kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu, tapi aku melihat Nabi aksara min siyamihi, lebih banyak melakukan puasa sunnah ketimbang bulan-bulan lainnya, kata Aisyah, illa fi Sya'ban, kecuali pada bulan Sya'ban. Gitu. Jadi memang pada bulan Sya'ban itu Nabi masih banyak melakukan ibadah puasa. Puasa sunnah maksudnya Bapak Ibu. Jadi tidak melakukan Nabi dari tanggal 1 sampai tanggal 30, tidak. Dari mana kita pahami? Redaksi hadis dari Aisyah itu mengatakan, wa ma ra'aitu Rasulullah sallam istakmala siyamu syahran. Jadi aku tidak melihat Nabi berpuasa sebulan penuh illa fi Ramadan, kecuali pada bulan Ramadan. Itu dilihat oleh Aisyah, disaksikan oleh Aisyah, kemudian disampaikan oleh Aisyah kepada sahabat. Bapak Ibu. Jadi nggak pernah Nabi, Bapak Ibu, apakah pada bulan Rajab, apakah pada bulan Sya'ban, Nabi melakukan puasa dari bulan Sya'ban itu penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Tidak pernah. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Aisyah, illa Ramadan, kecuali pada bulan suci Ramadan. Penuh tuh kalau pada bulan Ramadan Nabi itu. Nah, apa maknanya Bapak Ibu? Walaupun Nabi banyak melakukan puasa, tapi Nabi tidak mau berpuasa 1 bulan penuh. Kenapa? Nah, itu harus kita pertanyakan. Kenapa Nabi nggak mau melakukan puasa pada bulan Sya'ban ataupun pada bulan Rajab itu sebulan penuh? Karena Nabi nggak mau dianggap oleh sahabat nanti kalau Nabi melakukan penuh bulan Rajab atau bulan Sya'ban, maka akan dianggap oleh sahabat kepada perbuatan wajib. Nggak mungkin. Padahal Allah sudah mewajibkan kepada Rasul, kepada sahabat termasuk kita, hanya ada 1 bulan dalam setahun di mana umat Islam diwajibkan melaksanakan ibadah puasa.
Jelas di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu yang wajib, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Nabi nggak mau nih menciptakan kewajiban kedua. Kenapa? Karena nggak boleh. Jadi kalau ada orang sekarang yang melakukan ibadah puasa bulan Rajab atau Sa'ban sebulan penuh, menyalahi aturan Nabi. Nabi saja nggak berani menciptakan dua kewajiban puasa, apalagi manusia, Bapak Ibu, apalagi kita. Kita kan umatnya, harus patuh, turut kepada Nabi Muhammad. Gak boleh kita menentang Nabi. Gak boleh kita melakukan ketika Nabi tidak melakukan, Bapak Ibu. Kalau itu ibadah. Berbeda dengan keseharian kita, kepada muamalah kita. Bagaimana cara bertetangga, bagaimana cara berekonomi, bagaimana cara berdagang. Nabi gak membatas. Silahkan manusia diberikan legalitas oleh Rasul untuk berkreasi. Ya kan? Ana basyarum mislukum bal yuha ilayya. Antumul a'launa bi umurid dunyakum, kata Nabi. Anda lebih paham tentang urusan dunia. Silakan Anda berinovasi, tapi jangan dalam masalah iman. Nggak ada air putih, Bu. Air putih aja. Ya. Ini batu Arab, Bapak Ibu. Di Jeddah saya sudah kena itu. Padahal dari Turki, Madinah, Mekah belum kena saya. Begitu sampai Jeddah, 1 malam sebelum berangkat ke Indonesia kena. Begitu. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama, Nabi pada bulan Rajab itu memang pada bulan Sya'ban itu memang masih memperbanyak puasa sama dengan bulan Sya'ban. Hanya frekuensinya yang berbeda. Lebih banyak Nabi melakukan puasa itu pada bulan Sya'ban ketimbang Rajab. Ya. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Aisyah tadi. Wa ma aktsaru, ya. Nah, adapun Nabi memperbanyak puasa itu lebih paling banyak fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Ya. Nah, kemudian ada lagi hadis yang bersumber dari Abdullah bin Abi Qais, Bapak Ibu. Ini yang menguatkan hadis pertama tadi, bahwa Nabi memang lebih banyak melakukan puasa itu pada bulan Sya'ban. Wah, ini gula luar biasa nih gelas ini, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya betul, Bapak Ibu. Ada hadis yang memperkuat, Bapak Ibu, yang bersumber dari Abdullah bin Abi Qais yang mengatakan bahwa Rasul memang banyak melakukan sahur pada bulan Sya'ban itu. Nah, kalau Nabi melakukan sahur berarti besoknya pasti puasa. Gitu. Gak mungkin Nabi bersahur lalu besoknya Nabi tidak berpuasa. Ya, kalau kita juga begitu. Bersahur maka besoknya kita berpuasa. Kecuali anak-anak, ya, anak-anak bersahur belum tentu besoknya berpuasa. Gitu. Nah, dari mana hadisnya dikatakan annahu sami'a Aisyah. Kembali dari Aisyah, didengar oleh Abdullah bin Abi Qais hadisnya itu. Jadi dia mendengar dari Aisyah. Dia bilang sami'a Aisyah. Aku mendengar dari Aisyah. Apa katanya? Kana ahabbus syahuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi paling suka, paling demen. Nah, orang Betawi paling doyan, kata orang Betawi. Paling doyan Nabi ayyasumahu Sya'bana. Berpuasa itu pada bulan Sya'ban, makan sahur kemudian Nabi berpuasa. Nah, kenapa Bapak Ibu Nabi kok lebih banyak melakukan puasa pada bulan Sya'ban? Karena satu, sebagai latihan. Sebentar lagi dia sudah memasuki bulan suci Ramadan. Imtihan namanya, latihan dulu kita. Diawali daripada bulan Rajab sebenarnya. Tapi frekuensinya kemudian meningkat pada bulan Sya'ban oleh Nabi. Ya. Sehingga dalam hadis itu dikatakan ayyasumu Sya'bana summa yasilahu fi Ramadan. Nah, perhatikan kalimat summa yasilu fi Ramadan, Bapak Ibu, akan saya bahas ini.
Kemudian Nabi menyambungnya dengan Ramadan. Ya. Kalimat yasilahu fi Ramadan itu bukan berarti Nabi melakukan sebulan penuh pada bulan Sya'ban lalu menyambungnya dengan Ramadan. Tidak. Kenapa? Karena ada hadis tadi bersumber dari Aisyah yang lainnya bahwa ada masanya Nabi berpuasa, ada masanya Nabi tidak. Gitu. Apa maknanya yasilu fi Ramadan ini? Maksudnya adalah kebiasaan Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban itu diteruskan kemudian pada bulan Ramadan, tetapi pada bulan Ramadan tidak lagi Nabi berselang-selang. Seluruhnya berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalimat yasiluna fi Ramadan disambungnya dengan bulan suci Ramadan bukan berarti Rasul melakukan puasa penuh pada bulan Sya'ban, kemudian disambung langsung dengan Ramadan. Bukan itu maksudnya. Ya. Tetapi puasa sunnah Rasul pada bulan Sya'ban itu langsung dilanjutkan dengan Ramadan, tidak istirahat lagi Nabi. Tidak dibatas lagi Nabi. Wah, saya istirahat dulu nih 10 hari. Enggak begitu Nabi. Tapi langsung. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan summa yasilahu fi Ramadan. Ya, kemudian Nabi melanjutkannya dengan bulan suci Ramadan. Dua, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga. Jadi bulan Ramadan itu, Bapak Ibu, di samping Nabi memperbanyak ibadah puasa, ternyata bulan Ramadan itu, bulan Sya'ban itu dijadikan oleh Aisyah. Ibu-ibu nih, dijadikan oleh Aisyah sebagai bulan terakhir untuk mengqada puasa. Nah, itu. Laki-laki enggak masuk nih. Karena hadisnya itu spesifik pada Aisyah. Gitu. Jadi Aisyah itu mengganti puasanya itu tidak pada bulan Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jadi menggantinya Aisyah itu pada bulan Sya'ban. Tidak pada 9 bulan sebelumnya. Khusus akhwat tuh Bapak Ibu. Khusus Aisyah. Sebelum Ramadan. Iya. Bulan ini ya. Sya'ban bulan ini. Itu bukan ada ketentuan setelah itu sudah tidak ada puasa lagi. Iya, nanti saya jelaskan hadisnya. Iya. Nanti. Itu yang kita tahu Pak. Iya. Nanti saya jelaskan hadisnya. Jadi Aisyah itu menjadikan bulan Sya'ban itu sebagai satu-satunya bulan mengqada puasa. Sahabat tidak. Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali bin Abi Thalib, semuanya sahabat laki-laki enggak. Dia dari awal menggantinya. Kalau dia punya hutang begitu. Ya. Aisyah tidak. Aisyah itu pada bulan Sya'ban khusus. Kenapa? Karena Aisyah itu Bapak Ibu, kalau tidak masuk Sya'ban, Aisyah itu sibuk. Sangat sibuk mencatat hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi. Karena Aisyah itu kan perawi hadis. Gitu Pak. Aisyah itu adalah salah satu orang yang ahli dalam hadis. Padahal perempuan tuh Bapak Ibu, akhwat. Gitu. Kalah dengan Abu Hurairah memang. Di bawahnya sedikit. Tapi yang lain jauh dengan Aisyah. Sampai hafal hadis itu lebih daripada 2000-an hadis. Aisyah itu. Coba Bapak. Ibu berapa hafal hadis? Belum. Berapa Bu? Ada 5 Bu. Bu Haji, berapa Bu Haji? Hafal 10 sih. Alhamdulillah. Mantap. Yang hafal sifat suami.
Aisyah itu lebih 2000, Pak. Ya Ibu. kan, Aisyah suaminya Nabi, jadinya ya satu lah, setiap hari tahu. Tapi kan bukan hanya Aisyah istri Rasul. Tapi memang muncul Aisyah. Ummu Salamah umpamanya, nggak begitu banyak. Yang lainnya, Khadijah, paling Khadijah. Nggak ada dalam periwatan hadis itu. Jadi Aisyah itu adalah ilmuwan akhwat yang mencoba memberi contoh kepada umatnya. Apa maknanya? Semestinya ibu-ibu itu harus tampil sebagai Aisyah. Dia tidak hanya menjadi pelayan bagi suami, tapi dia adalah penggerak Islam dengan berbagai hadis yang diterima oleh Rasulullah. Itu. Jadi kalau ada laki-laki profesor doktor, ibu-ibu sebenarnya harus begitu. Karena Aisyah telah mencontohkan. Tidak ada stagnasi bagi seorang akhwat untuk mencari ilmu, nggak ada, Pak. Buktinya Aisyah, istri Nabi loh. Ya kan? Jadi nggak ada, oh saya terbatas, nggak boleh melebihi suami. Nggak ada dasar begitu. Kalau kepatuhannya dan memimpin rumah tangga memang suami, jelas, ya kan? Ya, dikatakan bahwa an-nisa apa namanya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pasti itu. Tapi dalam keilmuan nggak dibatas. Itu. Semestinya harus lebih banyak lagi tampil profesor-profesor dari seorang akhwat. Harus banyak. Nah, sekarang ini kan sudah berkembang di Bapak Ibu. Hampir sepadan di sekarang antara akhwat dengan ikhwat itu sekarang kan. Walaupun masih secara tekstualnya itu, secara kenyataannya masih banyak orang-orang akhwat ikhwannya yang menjadi guru-guru besar gitu. Tidak hanya guru besar, ahli dalam bidang agama gitu kan. Semestinya begitu. Jadi ibu kalau punya anak jangan dibatas, ya, nanti kamu udah kawin aja ikut suami aja. Enggak salah rumus itu. Ya, harus suruh kuliah terus sampai kemana dia, selama kita memiliki kemampuan. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi Aisyah itu tugasnya. Sehingga dalam durasi waktu 10 bulan dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, nggak sempat tuh mengganti puasa. Padahal kan paling maksimal Aisyah itu punya hutang 7. Sebagai manusia normal paling 7, paling sedikit 3, paling banyak 7, paling situ. Tapi nggak sempat Aisyah mengganti itu karena sibuknya Aisyah mengumpulkan hadis. Hebat Bapak Ibu. Ya, kita rindu dengan Aisyah modern gitu kan. Nggak ada Bapak Ibu. Orang banyak seorang akhwat profesor tapi tidak dalam spesifik ilmu keagamaan. Walaupun banyak sekarang Bapak, banyak tapi tidak tidak setenar Aisyah. Hafal lebih 2000 hadis begitu kan. Gitu. Ya, sekarang ada kita Profesor Ahwat itu kalau di UMJ itu siapa Pak yang perempuan? Iya, Profesor Wasito. Ada lagi Proplela, banyak. Proplela kemarin saya datang itu, saya waktu pelantikan dengan Pak Rame itu. Iya kan? Sebenarnya harus banyak tumbuh. Nah, ibu-ibu, tugas ibu tuh sekarang punya anak jangan berhenti kalau nggak sampai profesor. Kalau kita mampu. Jadi itu. Sehingga kata Aisyah, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku nggak mampu, tidak ada kesempatan maksudnya mengganti puasa itu kalau tidak pada bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban itu terjepit? Kalau nggak diganti oleh Aisyah pada bulan Sya'ban, konsen masih dengan mengumpulkan hadis, maka kan terlewati. Walaupun ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan ketika sampai pada Ramadan berikutnya, ada yang tidak, ya kan? Tapi 11 bulan hanya hutang 10 umpamanya. Kalau kita lewat 1 tahun lagi, di mana keimanan kita? Bapak Ibu, mana iman kita? Nabi berperang pada bulan puasa, nggak nyampe Ramadan lunas bayar hutang. Sahabat juga begitu, tentara-tentara Islam juga begitu.
Ummu istri Nabi yang lain, kemudian ahwat-ahwat yang lain juga punya hutang puasa. Tapi dibayar. Tidak sampai kepada bulan Sya'ban. Hanya Aisyah. Karena Aisyah konsentrasi mengumpulkan hadis-hadis, khawatir Aisyah takut tidak terkumpulkan hadis itu dicatat oleh Aisyah. Maka waktu yang dimiliki Aisyah hanya pada bulan Sya'ban. Andai kata Nabi memberikan legalitas pada Aisyah, boleh Aisyah nanti setelah Ramadan kedua ganti. Pasti Aisyah menurut Nabi. Tapi karena Nabi tidak memberikan legalitas, maka Aisyah dengan penuh berat hati memaksakan untuk membayar puasa. Berhentilah dulu Aisyah pada bulan Sya'ban itu mengumpulkan hadis. Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Ibu, maksimalnya itu kalau punya hutang puasa harus terlunasi pada bulan ini tuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah. Ya. Kalau seorang ikhwan jangan sampai bulan ini sebelumnya sudah selesai. Malu kita sama akhwat gitu kan. Sama Aisyah, malu kita. Masa hutang hanya 3 hari gitu kan. Itu pun karena di kerjaan terlalu capek, banyak kerjaan, minum dia kan. Itu masa nunggu 2 tahun begitu kan. 10 bulan sudah cukup. Sebulan 1. Kalau mau 10 hari, sebulan 1. 2, 10 bulan cukup. 1 hari kita mengganti puasa. Ya kan? Nggak perlu kita nunggu bulan Sya'ban. Kalau ikhwan. Tapi kalau akhwat memang Aisyah memberikan contoh. Walaupun itu tidak disyariatkan kepada akhwat-akhwat berikutnya. Itu hanya spesifik kepada Aisyah. Ya, Ibu. Lain boleh. Tapi kalau mau ibu mau begitu boleh gitu, nggak mengapa. Oh saya nggak mau ganti puasa kalau nggak bulan Sya'ban, boleh, karena Aisyah kan sudah mencontohkan. Illa famastati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Itu hadisnya. Nah, Bapak Ibu, nah baru sampai saya kepada yang ditanyakan ibu itu. Ya. Yang ketiga, pada bulan Sya'ban itu, kita dilarang berpuasa pada bulan Sya'ban itu kalau sudah melewati pertengahan Ramadan, Sya'ban. Pertengahan Sya'ban itu disebut dengan nisfu. Nisfu itu bahasa Arab, Bapak Ibu. Nisfu artinya tengah. Nisfu Sya'ban berarti pertengahan Bulan Sya'ban. Sya'ban. Berarti tanggal 15 bulan Sya'ban. Berarti bulan Qamariyah apa bulan umum? Bulan Qamariyah. Ya, pertengahan pada bulan Qamariyah. Jangan dihitung bulan umumnya, Januari, Februari, jangan. Ya, tapi bulan Qamariyah. Pertengahan bulan Qamariyah itu disebut dengan nisfu. Sya'ban namanya, Pak. Apa kata Nabi? Dari Abu Hurairah hadisnya itu dikatakan, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan tasafa. Gitu. Idzan tasafa Sya'bana fala tasumu. Rawahu Abu Daud. Riwayat Abu Daud. Ya. Jadi kalau sampai kepada pertengahan bulan Ramadan, begitu, maka nggak boleh lagi kita puasa. Gitu. Bagi siapa? Gitu Bapak Ibu. Jadi tidak mutlak Bu Aji pada pertengahan bulan Sya'ban itu kita tidak boleh melakukan puasa sunnah. Ada yang dibolehkan oleh Nabi, ada yang tidak. Nanti akan saya jelaskan hadisnya. Ya. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah ini, riwayat Abu Daud ini, itu ditujukan kepada orang yang tidak terbiasa melakukan puasa sunnah. Bapak Ibu, itu nggak boleh, haram hukumnya. Kalau sudah sampai pertengahan Sya'ban, dia nggak pernah melakukan puasa sunnah, ucuk-ucuk dia puasa di atas pertengahan Sya'ban, haram hukumnya. Memang nggak boleh. Karena saya di sini, fala tasumu
Anda jangan berpuasa kalau sudah sampai kepada pertengahan bulan Sya'ban. Kenapa Nabi melarang, Bapak Ibu? Karena Nabi nggak ingin seorang muslim itu melakukan puasa itu dalam rangka menghormati datangnya bulan suci Ramadan. Itu nggak mau Nabi. Kenapa? Bulan itu semuanya sama. Kalau toh ada kelebihan-kelebihan dalam bulan suci Ramadan, itu memang sudah disampaikan Allah. Tetapi secara berlebihan, kita menyambut Ramadan dengan melakukan puasa sehari atau 2 hari di atas pertengahan bulan Sya'ban, tidak dibolehkan oleh Nabi. Sama dengan Nabi begini, Bapak Ibu. Nabi itu melakukan sholat tarawih hanya 1-2 malam atau 3 malam dalam hadis. Setelah itu Nabi masuk kamar. Pertama ikut Nabi sholat tarawih, memimpin Nabi. Kedua juga. Ketiga tidak. Nabi sembunyi di kamar. Gitu. Kenapa? Nabi nggak ingin kalau Nabi mengikuti dari awal sampai terakhir sholat tarawih bersama. Ada kewajiban kedua muncul lagi. Kewajiban sholat. Padahal Allah hanya mewajibkan kita sholat itu 5 kali dalam sehari. Lalu Nabi sembunyi. Gitu. Lalu dengan sembunyinya Nabi itu, apakah kita nggak boleh melakukan sholat tarawih di masjid dari tanggal 1 sampai yang 30? Boleh. Nah, yang dilarang oleh Nabi, kalau dia melakukan sholat tarawih itu dianggapnya sebuah kewajiban. Akan muncul 2 kewajiban lagi. Pertama, kewajiban sholat 5 kali dalam sehari semalam. Kedua, kewajiban melaksanakan sholat tarawih sekali dalam setahun. Nabi nggak mau itu. Begitu. Sehingga Nabi kemudian masuk kamar. Nabi nggak mau. Besoknya Nabi cerita pada sahabat, saya paham kalian semua menunggu saya sampai laut malam. Tapi aku sengaja nggak keluar. Karena khawatir aku nanti di belakangku, maksudnya ketika Nabi meninggal, engkau anggap ini adalah perbuatan wajib. Itu Pak, Ibu. Jadi Nabi itu, pola pikir Rasul itu Bapak Ibu, Masya Allah. Prospek ke depannya itu terjamah oleh Rasul. Kita enggak, Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan hari ini, ya hari ini gitu kan. Minimal kita memikirkan bagaimana kalau saya meninggal, anak saya makan enggak. Ini itu Bapak Ibu kita pikirkan. Nabi enggak mikirkan itu. Kenapa? Rizki anak itu dijaga oleh Allah. Enggak ada orang yang meninggal karena kelaparan, kecuali memang cuaca alam, kondisi alam, ya kan? Kayak kemarin longsor gitu kan. Dia tidak makan beberapa hari, meninggal karena dia tidak ada makanan. Karena dalam kondisi yang tidak bagus, musibah, ya kan? Nggak bisa bergerak kemana-mana. Tapi dalam kondisi normal, walaupun manusia itu nggak kerja, tidak ada yang mati karena kelaparan. Pasti ada orang yang menawari. Kan dijamin oleh Allah rezekinya. Nah, kita kalah di situ dengan Nabi, Pak. Jangankan pada Nabi sama sahabat kita kalah. Kalau kita, Pak, saya harus punya tabungan banyak nih, kasihan anak saya nanti kalau saya tinggal mati. Kan begitu, Bapak Ibu. Nggak mau kita meninggalkan anak itu dalam keadaan sengsara. Padahal rezeki anak kita itu sudah ada takarannya dari Allah. Sudah dipersiapkan. Tinggal kita yakin enggak? Tinggal itu. Ada orang... Nah, tadi Bapak Ibu, tadi saya ditelepon oleh teman saya. Waktu sama-sama ngajar saya dulu di SMK Kader Bangsa itu, telepon saya tadi. Pak Ustadz, saya tanggal 15 besok mau ke Mekah, mau umrah. Gitu Pak, mau umrah dengan istri. Wah, luar biasa dong, selamat Pak ya. Tapi bukan saya membiayai, saya dibiayai oleh teman saya. Kepala sekolah, suami istri. Apa maknanya Bapak Ibu? Orang ini sudah ditakdirkan oleh Allah nanti pada tahun 2026 pada Ramadan tanggal 15, walaupun Anda nggak punya uang, Anda diberangkatkan ke Mekah. Tidak melalui diri sendiri, orang lain yang memberi, mendaftarkan. Coba Pak, orang Magetan itu Pak, Ibu. Orang Magetan
dekat dengan saya, sama-sama guru dulu di sana. Kayak gitu. Apa maknanya? Segala sesuatu itu sudah ditakdir oleh Allah, Bapak Ibu. Kita nggak usah resah, nggak usah gelisah. Yang harus kita gelisahkan adalah bagaimana bekal kita menghadap Allah. Itu harus kita gelisahkan. Masalah anak kita itu urusan Allah. Ya. Tapi kita hanya punya kewajiban mengantarkan anak kita bagaimana dia menjadi anak yang soleh soleha, pendidikannya bagus, ilmunya bagus, masalah kerjanya nanti Allah yang ngatur. Takdir Allah, Bapak Ibu. Nggak boleh kita menentang takdir Allah. Iya kan? Sama dengan itu. Teman saya itu, dia nggak punya mau membayar, tapi Allah memanggil dia kan. Udah ada garisnya, udah begitu. Tanggal 2026 Anda berangkat ke Mekah, kata Allah. Nggak tahu dari mana uangnya pasti. Akhirnya asbabnya ada orang lain yang membiayai dia. Masya Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, terkait dengan inilah kita banyak yang gagal Bapak Ibu. Kita terlalu konsen. Rumus kita itu adalah disesuaikan dengan pekerjaan. Itu rumus kita. Bahkan kalau ibu-ibu punya anak gadis, ada yang melamar. Ibu nanya dulu, kamu kerjanya di mana, nak? Itu pertanyaan kurang ajar tuh Bapak Ibu. Nggak boleh kita nanya begitu. Ibunya, oh saya satpam Bu. Ada aja alasannya. Janganlah nak, nggak usah. Coba Bu itu. Iya kan? Tapi kalau dia bilang, saya direktur utama, walhamdulillah, diterima tuh. Kalau gitu jangan lama-lama nak, besok nikah. Nah ini jangan begini Bapak. Artinya kita nggak percaya takdir. Allah sudah satu-satu di antaranya sudah digaris oleh Allah begini. Kita tinggal menjalani. Tugas kita adalah usaha. Tapi ketika kebaikan, keimanan, ketakwaan, jangan mengandalkan takdir. Kita harus berusaha. Kenapa Allah bilang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma Allah tidak akan pernah merubah nasib Anda kalau Anda tidak merubah diri sendiri. Allah tidak akan memberi balasan, tidak akan pernah memberikan surga kalau Anda tidak beriman, Anda tidak bertakwa. Syaratnya takwa itu, iman itu adalah minimal Anda sering-sering melakukan salat tahajud. Jelas dasar hukumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ibu berapa kali sebulan salat tahajud? Alhamdulillah. Wajib tiap hari, wajib. Tiap hari, alhamdulillah. Subhanallah. Ajakir. Calon-calon surga. Amin. Ibu harus punya jadwal yang lain, Bu ya. Bu Eka, juga harus punya jadwal. Saya salat tahajud sekali seminggu umpamanya, Bu. Ya apa? Tiap hari tambah bagus. Berdoa. Nggak bisa tuh sekali dalam seminggu, ya sekali sebulan lah. Tapi kadang-kadang memang Malas. iman itu kan dia Nah, terus. kadang mundur, kadang maju tuh iman. Begitu Bapak Ibu. Itu memang disitulah Allah ingin bagaimana usaha manusia itu. Ya kan? Anda ingin ada usaha Anda. Ya kan? Ketika iman kita drop, ada nggak usaha Anda untuk bangkit? Ya. Jadi Bapak Ibu kembali kepada permasalahan ini. Jadi yang dimaksud tidak boleh berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban itu menurut hadis yang bersumber dari Bukhari ini adalah orang yang tidak terbiasa melakukan puasa sunnah dari tanggal 1 Sya'ban dia tidak berpuasa, tapi begitu pertengahan bulan Sya'ban dia puasa. Itu nggak boleh. Ya. Kalau yang biasa melakukannya boleh kan? Nah, bagi orang yang biasa melakukan puasa sunnah itu boleh, Bapak Ibu. Ya. Karena ada hadisnya juga yang disampaikan oleh Nabi, ya, bahwa ketika seorang laki-laki itu terbiasa melakukan puasa sunnah, gitu ya, tidak mengapa sampai di akhir bulan Sya'ban itu pun boleh.
illa kana rajulun yasumu yauman falyasumhu, kata Nabi. Kecuali orang-orang yang terbiasa melakukan puasa sunnah, nggak usah puasa sunnah sehari, puasa tidak Senin Kamis umpamanya Bapak Ibu. Ibu terbiasa pada sebelum bulan Rajab, pada bulan Sya'ban. Itu di Sya'ban itu boleh melakukan Senin Kamis. Umpamanya hari ini hari Kamis, lalu besoknya puasa, tidak mengapa. Karena dasarnya jelas. Illa kana rajulun yasumu yauman falyasumhu, kata Nabi. Kecuali seseorang yang terbiasa melakukan puasa sunnah, maka enggak mengapa Anda berpuasa sekalipun melebihi pertengahan bulan Sya'ban. Itu hadisnya. Jadi kita harus berbicara dalil, Bapak Ibu. Bukan asumsi. Bukan asumsi, harus dalil. Dan saya sekarang agak tegas lagi Bapak Ibu. Beberapa lebih dari 10 tahun itu saya ngolor-ngolor Bapak Ibu kalau dakwah itu. Ya, sekarang kembali. Saya udah 56 Bapak Ibu. Kalau Allah menyamakan dengan Nabi, berarti tinggal 5 tahun lagi saya isdet gitu kan. Hitungan Nabi. Dan saya nggak mau, saya harus tegas kembali dakwah itu. Dari 5 tahun itu nanti siapa tahu begitu saya meninggal, wah enak saya. Gitu, Ibu. Ya. Jadi nggak ada jaminan kita ini untuk lama-lama. Bu Haji udah berapa tahun Bu Haji? 70, 60, 65. Udah lebih 3 tahun, 2 tahun. Bonusnya. Nah kita belum tentu nih, Pak Haji kita belum tentu kan sama dengan beliau. Banyak syukur. Tapi kita nggak boleh juga minta cepat-cepat mati sama Allah. Nggak boleh. Ya Allah matikan saya karena nggak saya biaya anak saya kuliah banyak banget, saya repot, ngupeng saya, matikan saya. Nggak boleh, haram hukumnya. Minta mati Itu nggak boleh. Wah saya ditagih hutang kanan kiri nih. Ya Allah matikan aja saya biar nggak ditagih. Nggak bisa, siapa yang nyuruh ngutang? Makanya Bapak Ibu, nah ini jangan kalau kita mampu Bapak Ibu, jangan kalau kita mampu kita berhutang. Itu memang diwanti-wanti oleh Nabi Bapak Ibu. Sesek kita, ya kan? Kalau ditagih itu, biarin aja lah kita seadanya gitu kan. Yang penting tidak ngutang, kecuali terpaksa. Apa boleh dibuat kalau terpaksa? Jadi jangan ikut. Ibu-ibu, kan sekitar kita ini kan banyak bank itu, bank keliling, Ibu. Jangan Ibu itu. Ibu mau beli apa sih gitu? Ya minta Bu Haji aja lah minjem sama Bu Haji. Amin. Amin. Iya kan? Atau ke Pak Rama gitu kan? Nggak pakai bunga. Nggak pakai bunga lagi, kapan aja bayar gitu. Yang penting bayar. Jangan udah punya untuk bayar tapi bilang nggak ada untuk bayar. Nah ini bahaya ini. Innal munafiqina fid darkil asfali minan. Nah, orang munafik itu paling bawah nanti dari kiamat di dalam api neraka. Jangan loh. Jadi kita harus punya ghirah untuk berhenti dari bank keliling itu. Menarik memang Bapak Ibu. Tetangga saya banyak Bapak Ibu. Begitu. Di kampung saya. Tapi pelan-pelan saya sampaikan. Minjam 100.000. Kembali 200.000. Di samping dosa sama Allah karena riba. Ya kan? Kemudian kita tersiksa batin kita. Wah ini udah tanggal 30 nih. Oh besok ditagih nih. Gak enak tidur tuh kita Bapak Ibu. Iya kan? Itu batuk mengiyakan itu Bapak Ibu. Iya kan? Jangan Bapak Ibu. Hentikan Bapak Ibu. Cari solusi yang terbaik. Gitu. Nah, yang punya kemampuan jangan tutup mata. Ibu-ibu yang punya kemampuan umpamanya, jangan biarkan saudara kita, tetangga kita begitu. Stop, bantu. Gitu. Jangan ibu mampu, wah biarin aja dia yang ditagih nanti di penjara. Nah itu namanya kita tidak bersaudara sesama muslim. Padahal orang Islam itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwan. Itu Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu kajian bulan Sya'ban, ya. Jadi pertama Nabi memperbanyak puasa.
Yang kedua, tempat mengganti puasa bagi seorang akhwat Aisyah. Yang ketiga, tidak boleh kita melakukan puasa setelah pertengahan Sya'ban bagi orang yang tidak pernah melakukan ibadah puasa. Tapi boleh melakukan puasa sampai akhir Sya'ban kalau orang itu sering melakukan ibadah puasa sunnah. Sebenarnya ada 2 lagi Bapak Ibu. Ya, nanti saya sampaikan kapanlah kita sampaikan. Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ibu sehat. Amin. Ya. Ramadan tinggal menghitung hari Bapak Ibu. Iya. Sehat terus Ibu. Amin. Olahraga terus, hidupkan senam tiap Sabtu di sini. Amin. Minimal sehat supaya kita memasuki puasa itu juga dalam keadaan sehat. Kalau puasa sakit gimana bergairah Bapak Ibu? Datang ke Az-Zakir, cut. Tapi mana kita? Yang sehat, semangat. Ya kan, capek hati tapi jiwa sehat. Wah, mantap. Masya Allah. Ya. Jadi hindari walaupun puasa nanti tidur setelah makan sahur. Hindari. Mendingan Bapak Ibu jalan-jalan atau baca. Nanti tidur kalau sudah jam 9 ke atas. Bangun-bangun maghrib, nggak usah cari buka puasa, beli aja. Ngapain repot-repot? Iya kan? Gitu Bu. Jangan dari habis sahur sampai maghrib tidurnya. Gimana begitu? Puasa tidur. Puasa. Ya, silakan Ibu. Tadi kan kata Pak Ustadz, Siti Aisyah itu saking sibuknya ya, apakah dia nggak pernah melakukan puasa sunnah Senin Kamis? Nah, terus pertanyaan kedua, saya pernah niat kodok puasa Ramadan, saya gabungkan niatnya dengan puasa Senin Kamis, apakah boleh? Ya, Pak. Jadi Aisyah, keberatan Aisyah itu Ibu, hutang itu kan 7 tuh. Saking dari sibuknya. Sebenarnya bisa, tapi kan karena sibuknya takut tidak konsentrasi mengumpulkan hadis-hadis Nabi, maka baru Nabi melakukan di Sya'ban. Jelas hadisnya itu. Apakah Aisyah tidak pernah melakukan salat puasa Senin Kamis? Pasti. Istri-istri Nabi itu Puasa. tidak pernah meninggalkan Senin Kamis walaupun sunnah gitu kan. Kecuali dia dalam keadaan Haid. berhalangan begitu Bu. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah kodok puasanya itu Ibu. Ya, karena puasanya itu karena memerlukan waktu begitu sehingga merasa terganggu Aisyah dalam tugas aslinya mengumpulkan hadis. Bagaimana dengan puasa pada hari Kamis atau Senin lalu disatukan dengan kodok? Ya kan? Artinya kalau kata orang Indonesia, sekali merengkuk dayung, 1-2 buah pulau terlampaui. Dan itulah sifat manusia, Ibu. Itu sifat manusia. Ngapain capek-capek? Dalilnya enggak gitu Pak. Nah, berbicara dalil tidak ada. Berbicara dalil tidak ada. Tapi kami dulu di pesantren diajari itu, Ibu. Gitu. Gak apa-apa. Kamu lakukan salat sunnah sekali dengan qadanya. Kalau kita bisa melakukan sendiri-sendiri, jauh lebih bagus. Karena memang tidak ada dalil yang memerintahkan kita puasa sunnah sekaligus kita membayar enak banget, Bapak Ibu. Iman kita di mana gitu. Iya. Kecuali barangkali dalam kondisi ibu tidak memungkinkan. Apa contohnya? Sakit, ya. Sakit yang tidak sembuh-sembuh menahun. Nah, itu boleh. Rusak itu namanya. Ya kan? Tidak dibayar sekalipun Allah paham. Karena kita dalam kondisi sakit. Dan sakit itu tidak ada harapan sembuh oleh dokter. Pokoknya sakit menahun nih. Umpamanya. Tapi jarang lagi sekarang. Kalau dulu banyak, Bapak Ibu. Sakit menahun itu sampai mati itu kan ya. Bahkan ada orang sakitnya 5 tahun, istrinya udah mencak-mencak. Kenapa nggak cepat mati sih? Gitu ya, kan? Ini ciri-ciri istri soleha ini, begini. Maksudnya solehoh, bukan soleha itu, solehoh. Jadi sebisa mungkin Ibu lakukan sunnah-sunnah, qada-qada. Kecuali qadanya lain, sunnahnya lain, begitu ya. Supaya kita minimal kita lebih sehat, ya kan? Berpuasa itu kan sehat. Dalam tinjauan ilmu kedokteran katanya, ya gitu. Ada lagi Ibu? Tapi di
luar tema. Apa itu Bu Haji tema itu? Lama mau nanya lupa. Masya Allah. Silakan Ibu Haji. Kalau mau sholat itu kita nggak pakai dalam, maksudnya itu dalam, pakaian dalam gimana? Mau. Apa? Sah tidak gitu? Sah apa? Pakai mukena. Oh, anak perempuan biasanya gini pagi kalau habis mandi nggak pakai baju. Enggak ya. Nggak kena. Baju sih boleh, Iya. cuman, celana nggak? Celana. Oh, daleman. Ya. Apa aja lah pentingnya. Iya. Sah tidak itu Bu Haji? Ya, Boleh nggak gitu ya? iya boleh nggak? Ya ada cerita saya Bu Haji. Saya punya Saya melakukan begitu, tapi ada yang bilang nggak sah gitu. Oh. Jadi saya agak ini gawat. ya, saya punya cerita di kampung saya Bu Haji. Pekerjaan, tapi laki-laki nih, bukan ibu-ibu. Pekerjaan orang kampung saya itu kan ke sawah. Termasuk saya dulu ke sawah. Saya sambil sekolah ke sawah. Saya ke sawah. Di sana itu di kampung saya itu ada ketentuan kalau orang sholat nggak boleh pakaian dalam. Nah, kebalikan Bu Haji, Jadi harus dikeluarkan pakaian dalam itu kalau mau sholat. Adalah bapak-bapak sholat di sawah, salat duhur dia. Karena sholat di pematang sawah. Kan dia punya keyakinan kalau nggak dikeluarkan pakaian dalam dia nggak sah sholatnya. Gitu. Padahal kan nggak begitu. Hanya dikeluarkan apa buat? Begitu dikeluarkan, dia repot berpikir mau taruh di mana. Di depan takut diambil orang ketika orang sholat. Di belakang juga begitu. Sehingga dia berijtihad. Ditaruh di pundaknya Pak Haji. Sholat. Apa bedanya ditaruh di pundak dengan dipakai begitu kan? Nempel juga. Nah itu. Jadi ada memang terkadang ajaran-ajaran. Nah saya bilang tadi ajarannya harus, ibadah itu harus ada dalil, ya Pak Haji. Kalau nggak ada dalil jangan kita lakukan. Nah ini perintah membuka pakaian dalam di kampung saya itu nggak ada dalilnya. Selama pakaian dalam itu bersih, kecuali sudah terkena najis, pipis umpamanya, harus kita keluarkan. Kayak gitu. Itu untuk kehati-hatian. Nah. Kan kalau pakaian dalam 1 hari dari pakai. Nah, mungkin begitu. Pipis ada. Jadi memang dilepas. Dilepas. Mungkin ini Bapak sama juga di kampung Baji gitu ya? mungkin gini Pak Ustaz. Mungkin ada pemahaman lain. Ada habis mandi pakai mukena, langsung sholat. Iya. Pakai itu kan yang penting tutup. Ya ini belum ini. Ini belum. Ini belum. Karena ada Nah. perhatian Iya. Kalau seorang ahwat sholatnya itu kan syarat mutlaknya itu kan tertutup aurat. Iya. Iya. Ya kan? Al mar'atu auratun illa hada wa hada kata Nabi. Jadi seorang akhwat itu semuanya aurat kecuali ini dengan ini. Artinya telapak tangan dengan muka boleh terbuka. Bahkan ketika kita tawaf, Bapak Ibu, nggak boleh muka tertutup, tangan tertutup. Makanya kalau dalam bab haji nanti kita bahas, kalau akhwat umpamanya mau menutup tangannya di atasnya boleh ditutup, tapi ini juga nggak boleh, harus terbuka dengan muka. Yang pakai cadar harus buka kalau tawaf, gitu. Nah, orang yang sholat habis mandi, seorang akhwat sholat sama mandi tidak memakai pakaian dalam, mau pakaian dalam bawah atau mau pakaian dalam atas enggak pakai sah. Kenapa tidak sah? Ya itu udah tutupnya udah tutup aurat. Iya. Cuman ada pemahaman itu aja tadi yang bisa jadi ragu. Kalau saya dengan kehati-hatian itu kalau celana sudah dipakai takut ada waktu dipipis ada yang kurang itu apa, ada yang netes gitu. Iya. Terus tapi ada sebagian orang itu dia nggak sah, tapi saya juga pernah juga itu yang Pak Ustadz bilang ada kekhawatiran pada waktu saya kerja dulu kalau soal itu saya buka itu naruhnya di mana ya saya bawa kucing. Saya pernah sih, tapi ya enggak sih, enggak sampai ditaruh di pundak. Kalau dipakai aja gitu. Iya, iya. Tapi diikutin apa gitu. Iya, iya. Jadi gitu, sah Bu Haji. Kecuali tidak tertutup aurat. Bahkan kalau Ikhwan itu mamanya nggak pakai baju sama sekali nih, tapi tertutup aurat, boleh.
Tapi harus ada sehelai benang yang menempel di pundak. Kalau ikhwan nih, pokoknya pakai kaos kutang, ada orang mengetahui itu nggak sah sholatnya. Oh, sah. Kalau ikhwannya, yang penting dari lutut sampai pusat itu tertutup. Nah, tapi kan kalau kita sholat pakai kayak kutang ke masjid, kan orang bilang gila, kan itu juga gitu kan. Artinya apa? Menghadap Allah, Kita menghadap Allah masa begitu. menghadap istana. Walaupun secara syar'inya sah. Bahkan Nabi hanya memerintahkan selai benang, Pak, Ibu. Bagi Bapak Ibu, suami Ibu pun terbiasa memakai hanya sholat di sini, sarungnya ya banyak di kampung Ibu. Lalu nggak pakai baju, boleh, tapi Nabi menganjurkan minimal ada yang nempel di pundak kita itu selai benang. Itu. Jadi kalau kaos kutang laki-laki boleh sebenarnya. Tapi di rumah ya, di rumah. Jangan ke masjid. Itu. Nanti diusir oleh orang. Gila kata itu kan. Saya kira itu Bapak Ibu, kajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan ketemu di kajian ini dalam bulan suci Ramadan. Saya tetap akan membawakan tarjih walaupun di dalam bulan Ramadan nanti. Ya, insyaallah. Saya doakan Bapak Ibu semua mudah-mudahan sehat. Amin. Mudah-mudahan mendapat rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Dan sehingga Bapak Ibu konsentrasi dalam melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian dulu, mudah-mudahan wawasan kita yang tadi nggak tahu menjadi tahu. Itulah ajakin waktunya dengan ilmu kita dari cerdas, dari baik, dia terang. Tanpa ilmu kita masih meraba-raba. Oh ini ada dalilnya, oh ini nggak ada dalilnya. Jadi Ibu ya, jadi di azakir bebas. Jadi kita mau cari apa, ada di azakir. Alhamdulillah nanti di tanggal 15 hari Minggu siang kita sudah komit, kita ada kajian menyambut bulan Ramadan. Kiai yang kondang yang ada di TV One. Ya Bu, Kiai Maklum LC Dokter, Kiai Maklum LCMA. Ya Bu, nanti di siang hari. Ya ibu-ibu nanya boleh. Nanti kita ada tim adro ya insya Allah. Kita ngikutin suasana yang ada di lingkungan negara kamu. Kita bebas ya Bu ya. Kita nggak selalu monoton pemahaman. Jangan sekali-sekali kita bilang pemahaman kita seperti apa, pemahaman kita moderat, kita muhammad ya, kita moderat ya Bu ya. Kita bisa saling menghargai pemahaman orang. Yang nggak bisa itu adalah orang yang nggak mau ngaji, dia nggak tahu dalilnya itu. Dia cuma bisa ngenyek tapi dia nggak mau ngaji. Dia bisa nyindir tapi dia nggak mau ngaji. Gitu ya Bu. Mudah-mudahan kita bertemu di tanggal 15. Besok kita masih ada kajian terus. Kita tidak ada yang namanya penutupan. Orang-orang penutup kita membuka kajian. Menyambut bulan Ramadan, kita menyambut Ramadan dengan sehat, dengan sukacita, kita sehat. Jangan lupa tetap kita berolahraga di hari Sabtu, ya Bu, untuk sehat. Jadwal Ramadan belum saya kirim, sudah ada penceramahnya dan imamnya juga biasa seperti biasa bagus-bagus. Jangan sampai ditinggalin. Kalau ibu-ibu wajibnya di rumah atau di masjid taklim yang ada ibu-ibunya. Ya biar laki-laki di masjid, saya tetap ngurusin ibu-ibu. Mau saya di musola kan nggak mungkin ya Bu, karena di sini saya kadang-kadang saya gini Bu, pengen kita mau umrah di bulan Ramadan. Saya Bu kemarin tadi ngomong Ustaz, saya pengen umrah di bulan Ramadan bersama keluarga. Tapi gimana Ustaz? Saya nangis ninggalin ibu-ibu di Ramadan, pengen sih kalau ada rezeki bawa semua gitu kan. Ya, tapi ya, mudah-mudahan ada rezeki banyak, yang mudah-mudahan ada Raja Salman gitu nitipin rezeki sama saya ya Bu ya. Pak Haji Rama nih, ini duit buat berangkat satu pesawat ya kan Ibu. Siapa tahu Bu, tadi kata Pak Ustaz tadi bilang ya, teman Pak Haji aja tadi ditelepon langsung berangkat haji dan berangkat umroh. Kenapa tahu enggak? Yang penting kita rajin-rajin salat malam, minta doa sama Allah. Jangan sekali-sekali kata Ustaz tadi, jangan sekali-sekali doa kita enggak diterima Allah. Satu, saya pernah memahami jangan sekali-kali main riba itu. Jangan minjem di bank keliling.
itu doa kita akan tertunda Ibu. Ya Bu, bagaimana kalau kita doa kita nggak mau terima karena kita selalu berbuat dosa terus. Jangan sekali-kali kita minjam riba atau lagi minjam duit abang keliling, kasihan ibu-ibu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang istiqomah. Kita selalu baik kepada sekeliling kita. Mudah-mudahan Masjid Taklim Zakir bisa menjadi orang-orang yang nanti kelak menutup mata ya Bu. Ada Husnul Khotimah, kita masuk surganya Allah. Demikian ibu-ibu, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.